Kurikulum Merdeka Belajar. Selamat datang di Media Belajar IPS kelas 8 yang diasuh oleh Bapak Sumarno. Anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari materi tema 2, Kemajemukan Masyarakat Indonesia, dengan pokok bahasan mobilitas sosial. Subpokok bahasan, bagaimana bentuk keragaman masyarakat Indonesia? Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Mendeskripsikan keragaman bentuk muka bumi terhadap keragaman aktivitas ekonomi masyarakat. 2. Mendeskripsikan keragaman dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Perhatikan video berikut. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang bineka tunggal ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bineka tunggal ika. Apa yang dapat kamu sampaikan setelah melihat video tadi? Gambar keragaman masyarakat Indonesia. Beberapa agama dan kepercayaan dapat ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Beberapa suku bangsa terdapat di Indonesia memiliki khazanah budaya yang berbeda. Masyarakat Indonesia bersifat plural. Kata plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak, sedangkan pluralitas ini berarti kemajemukan. Pluralitas masyarakat Indonesia berarti sama dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Multikultural berasal dari kata multi yang berarti banyak, lebih dari dua, dan culture artinya kebudayaan. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki lebih dari dua kebudayaan. Keragaman budaya tersebut berfungsi untuk mempertahankan dasar identitas diri dan integrasi sosial masyarakatnya. Keberagaman yang ada di Indonesia. 1. Perbedaan agama. A. Apakah kamu menemukan berbagai macam agama di lingkungan tempat tinggalmu? B. Pernahkah kamu mengamati pemeluk agama lain yang sedang melaksanakan upacara keagamaan? Apakah kita diperbolehkan mengikuti upacara persembahyangan agama yang berbeda dengan kita? Tentu saja tidak diperbolehkan. Setiap agama memiliki tuntunan cara persembahyangan yang berbeda. Namun demikian, kita perlu mengetahui bagaimana setiap umat beragama memiliki tempat ibadah dan melaksanakan kegiatan upacara keagamaan atau persembahyangan. Mengapa kita perlu memahami berbagai kegiatan ibadah agama selain yang kita anut? Agar kita dalam berhubungan antar umat beragama saling memahami dan menghargai atau bertoleransi. Sebagai contoh, ketika umat Islam melaksanakan salat Idul Fitri di lapangan, umat beragama lain perlu memahami bahwa kegiatan di lapangan tersebut merupakan upacara keagamaan, persembahyangan. Tentu saja selain pemeluk agama Islam tidak boleh melaksanakan kegiatan salat Idul Fitri. B. Perbedaan budaya.
Seorang ahli budaya Indonesia bernama Sukmono mendefinisikan budaya adalah hasil kerja atau usaha manusia yang berupa benda maupun hasil buah pemikiran manusia di masa hidupnya. Budaya merupakan salah satu bentuk hasil manusia yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Manusia selalu menghasilkan budaya karena manusia dikaruniai akal fikir yang dapat digunakan untuk memperbaiki taraf hidup manusia. C. Perbedaan suku bangsa-bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Sebagian besar suku Jawa tinggal di Pulau Jawa terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur, akan tetapi jutaan jiwa telah bertransmigrasi dan tersebar ke berbagai pulau di Nusantara bahkan bermigrasi keluar negeri. Suku Sunda, suku Melayu, dan suku Madura adalah kelompok terbesar berikutnya di negara ini. D. Perbedaan pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Pada saat ini kamu dapat menemukan berbagai jenis pekerjaan pada sektor formal dan non-formal. Perbedaan pekerjaan yang dimiliki masyarakat menandakan perbedaan kebutuhan yang dimiliki semua pekerjaan adalah mulia, selama pekerjaan tersebut bermanfaat kepada diri dan orang lain serta tidak merugikan orang lain. E. Manfaat keberagaman. Keberagaman budaya memberikan manfaat besar bagi bangsa kita. Misalnya dalam bidang bahasa, kebudayaan daerah yang berwujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya perbendaharaan istilah dalam bahasa Indonesia. Potensi keberagaman budaya dapat dijadikan objek dan tujuan pariwisata di Indonesia yang dapat mendatangkan devisa. Pemikiran yang timbul dari sumber daya manusia di masing-masing daerah dapat pula dijadikan acuan bagi pembangunan nasional. Peran dan fungsi keragaman budaya dalam pembangunan nasional adalah sebagai berikut. A. Sebagai daya tarik bangsa asing. B. Mengembangkan kebudayaan nasional. C. Tertanamnya sikap toleransi. D. Saling melengkapi hasil budaya. E. Mendorong inovasi kebudayaan. Aktivitas individu. 1. Carilah artikel yang berkaitan dengan keragaman penduduk Indonesia. 2. Tuliskan sumber artikel yang didapatkan. 3. Berikan pendapatmu tentang artikel tersebut yang ditulis dalam lembar kertas kerja yang telah disediakan oleh guru. 4. Diskusikan hasil analisis dengan temanmu di kelas. Aktivitas individu. Tuliskan bentuk toleransi antar umat beragama di lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggalmu dan lingkungan masyarakat. Tulislah di tabel di bawah ini. Aktivitas individu. Identifikasikan keragaman masyarakat Indonesia dalam tabel berikut ini. Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Brian Dison. Berbakti untuk negeri. Sumarno Guritno. blogspot.com pakmarno@gmail.com